Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you? Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata sekarang udah ke 12 Ramadan nih, Masya Allah. How are you today? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah ya, senantiasa sehat walafiat, saumnya masih full, tarawihnya tidak terlewat, dan amalan-amalan sunnah lainnya tidak terlewatkan. Oke kelas, sebelumnya Miss selalu mengucapkan terima kasih bagi kalian yang senantiasa mengikuti tugas-tugas ataupun arahan yang Miss sampaikan di grup, dan jazakumullah khairan katsiran untuk ayah dan bunda yang senantiasa membersamai dan membimbing kalian untuk bisa menuntaskan segala kewajiban kalian ya. Terima kasih ayah bunda, semoga keikhlasan ayah dan bunda senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di sela-sela kesibukannya, masih bisa menemani kalian di rumah. Oke soleh-solehah, di Ramadan ke-12 ini at 5th May 2020, 5 Mei 2020, hari ini Miss akan menyampaikan sedikit materi. Materi hari ini mengenai hadis arba'in. Ya, Miss akan sedikit menjelaskan. Mohon maaf jika nanti ada salah-salah ya, atau ada kurang-kurang. Nanti kalian bisa melihat misalkan share linknya untuk penjelasan yang lebih detailnya. Miss akan menjelaskan untuk secara ruang lingkupnya ya, secara intinya saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, class, before I start the material, I will absent you one by one. Coba siapa di sini yang menonton Miss? Coba Agam, Alfa, Fatan, Isma, Fidel, Jahida, Kaila, Kaisa, Kenan, Keisha, Lakeisha, Kia, Grekel, Hafiz, Azfa, terus Ramares, Kadafi, and then Nisha, Noval, Nizar, Kanita, Bentang, Reizan, Sam, Satrio, Bunga, Taisar, Zahra, Zirani, dan jelas Isdafa. Coba yang menonton video Miss kali ini coba tulis di komen siapa aja yang hadir. Miss I'm absent, Miss I'm here, or Miss aku hadir nonton. Oke? Tulis di komen ya. Don't forget to like my video. Oke, jadi hadis arba'in yang akan kali ini Miss bahas adalah hadis arba'in nomor 1. Miss akan jelaskan dulu terlebih dahulu. Hadis arba'in merupakan hadis yang disusun oleh Imam Nawawi yang berisi 40 hadis. Hadis itu adalah perkataan Rasulullah SAW dan dibukukan oleh Imam Nawawi sehingga menjadi sebuah banyak hadis, 40 hadis ya yang disusun, 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Nah, di hadis arba'in nomor ke-1 menjelaskan mengenai amal. Jadi, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan dari Amirul Mukminin Abu Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal amalu binniyati wa innamal likulli amri innawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi hijratahu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha amratin yankihuha hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan
apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang diingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis ini termasuk hadis jajaran hadis yang paling sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi suatu amalan itu tergantung pada niatnya. Niat adalah sebuah amalan hati yang fungsinya membedakan antara ibadah yang satu dengan yang lainnya. Juga membedakan antara ibadah dengan adat dan kebiasaan. Jadi begini ya kelas, contohnya kasih ke contoh simpelnya. Kalian sekarang niat berpuasa. Misalnya kalau ada yang biasanya yang masih belajar puasa tuh ya. Kalau kalian udah gede sih sekarang ya. Tapi kalau misalnya kalian diniatkan puasanya saumi hanya karena Allah, nawaitu shauma ghadin an ada pada sahri Ramadan hadis nanti lillahi aku niat berpuasa hari ini karena Allah Ta'ala. Jadi jika niat kalian karena Allah Ta'ala, insya Allah niat yang kalian ucapkan dalam hati itu akan terdengar oleh Allah dan menjadi amalan untuk kalian jika niatnya benar karena Allah. Tapi jika niatnya salah, misalnya aku berpuasa karena nanti sore bunda ayah aku tuh janji kalau aku saumnya full aku akan dapat misalnya rewardnya misalnya dapat jajanan, uang atau apapun. Berarti niat kalian itu bukan karena Allah tapi karena ingin jajan atau uang atau sebagainya. Nah, walaupun kalian sudah menjalankan ibadahnya tapi niat awalnya kurang baik atau tidak sejalan, tidak karena Allah, akan menjadi sia-sia ataupun pahalanya akan menjadi kecil walaupun apa yang kalian lakukan itu adalah baik. Jadi Allah itu mendengar apa yang kita niatkan walaupun niat kita itu misalnya belum terlaksanakan. Misalnya kalian di bulan suci Ramadan ini, aduh aku niat pengen berbagi, apalagi di masa pandemi ini ya, banyak sekali saudara-saudara kita di luar sana yang membutuhkan bantuan terlebih untuk makan. Nah, misalnya kalian niat nih ingin membantu, tapi belum ada waktunya. Misalnya uangnya masih mengumpulkan, masih untuk dikumpulkan dan nanti akan dilaksanakan. Itu kalian udah ada niat. Insya Allah, Allah akan menuliskan niat kalian sudah menuliskan. Tinggal dilaksanakannya. Niat saja sudah Allah tulis, apalagi sudah dikerjakan. Masya Allah ya, akan lebih double. Pahalanya akan lebih besar. Karena di dalam penjelasan hadis ini, suatu amalan kecil akan menjadi besar pahalanya jika niatnya karena Allah, bukan karena dunia. Jadi seperti itu kelas. Misalnya kalian ke sekolah nih. Ya, aku niatnya ke sekolah itu pengen main. Ya, niatnya kan hanya untuk main-main. Jadi nanti kalian dapat pahalanya pahala ya main-main, maksudnya itu pahalanya tidak sesungguhnya. Jadi kalau misalkan niat aku ke sekolah mau belajar sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mudahkan perjalanan kalian, belajar kalian. Jadi apa yang teacher jelaskan itu dapat didengarkan oleh kalian dan bisa kalian aplikasikan dan diingat di memori kalian. Nah, jadi inti dari hadis arba'in nomor ke-1 adalah innama amalu bin niat. Sesuatu amal itu tergantung pada niatnya. Ada juga dari Abdul bin Al-Mubarak rahimahullah pernah mengatakan betapa banyak amalannya kecil menjadi besar pahalanya sebab karena niatnya, dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil pahalanya karena sebab niat. Misalnya kalian bersedekah kecil jumlahnya, tetapi kalian niatnya karena Allah dan benar-benar ikhlas, insya Allah pahalanya menjadi besar. Tetapi sebaliknya, misalnya kalian bersedekah nominalnya besar, tetapi tidak niatnya karena Allah, misalnya niatnya aku pengen dilihat orang nih seperti itu, misalnya hanya karena duniawi, itu akan celaka ya, jadi amalan kalian menjadi sia-sia, sayang sekali. Itu karena tergantung pada niat. Jadi niat itu adalah
kunci utama sebuah amalan ya. Nah, kelas, jadi sesuatu yang kita kerjakan itu harus berdasarkan niat yang baik ya. Jangan sampai ada niat yang buruk di dalam hati kita. Apa yang tersirat dalam hati kita, Allah itu maha mendengar ya. Jadi, kita harus selalu meniatkannya sesuatunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kelas. Jadi, segitu dulu penjelasan mengenai hadis Arba'in nomor ke-1. Tentang apa? Niat, betul, niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, sekarang tugas kalian adalah merangkum apa yang kalian dengarkan dari penjelasan Miss hari ini tentang hadis Arba'in nomor ke-1. Tidak usah panjang-panjang, cukup singkat, padat, dan jelas. Dan dikirimkan ke email Miss. Oke, kalian ketik sendiri. Menggunakan email orang tua nggak apa-apa. Jangan lupa di subjek kasih nama kalian ya. Di dalam isi sebelum kalian mengerjakan, di dalam emailnya write your name and class. Example, name Fitri, class 3rd Hamza. Okay, I will waiting your attachment, your answer. Jika kalian rangkum apa yang kalian dengarkan, semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kalian. Selamat berpuasa dan ingat, niatkan puasa karena Allah, agar puasa kalian menjadi amalan yang baik dan menjadi pahala yang insya Allah menjadi besar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dulu. Thank you for your attention. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga kalian juga ya. Untuk ayah dan bunda, terima kasih ayah bunda. Saya selalu sangat terbantu atas bantuan ayah dan bunda dalam membersamai dan membantu Ananda di rumah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga ayah dan bunda senantiasa diberi kesehatan ya. Oke kelas, this is enough for today. Thank you so much for your attention. Jangan pernah bosan mendengarkan materi dari Miss ya. Insya Allah ini akan bermanfaat untuk kalian walaupun sedikit. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun yang kurang. Thank you. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.